Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Nah, ini ada info terbaru dari kasusnya Vina seperti apa. Yuk kita lihat, simak baik-baik ya. Baru kita nanti komentar bareng-bareng guys. Videonya seperti apa. Sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin ya guys. Uki Kelvin. Yuk kita lihat videonya seperti apa guys. Jangan-jangan Aep juga pelakunya. Waduh. Jangan-jangan Aep yang bersaksi yang katanya melihat si Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian. Jangan-jangan Parudiana juga, jangan-jangan ya Parudiana juga tahu bahwa ini sebenarnya meninggal ini karena pembunuh. Terus kemudian diskenariokan seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Jangan-jangan. Nah kan, gimana? Apakah kalian sependapat dengan Pak Tony ya guys ya? Apakah kalau emang ini mereka menyatakan si Pak Rudiano bilang ini adalah pembunuhan, jangan-jangan pelakunya adalah si Aep ya sama Suroto ya, si duta apa dia, duta softtek ya guys ya. Kita lanjut lagi. Nah, Jangan-jangan Parudiana tahu itu. iya. Ada misalnya jangan-jangan. Makanya masih beruntung kau. Tuh kan, makanya sekian beruntung kau ya. Ini aku nggak bisa lanjut karena ini ada musik. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Helm yang dipakai Eki dalam kasus Vina Cirebon ternyata memiliki ciri khusus. Ciri itu sengaja dirahasiakan agar tak ada yang meniru barang bukti kasus Vina Cirebon. Ciri tersebut pula hanya dikenali oleh sang pemiliknya, Franciscus Marbun. Franciscus Marbun hingga kini masih mencoba melawan argumentasi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Saat itu menurutnya, belum ada coretan apapun di helmnya. Diketahui bersama pada bagian warna putih di helm itu tampak banyak coretan tangan. Iya. 2-3 hari sebelum kejadian itu helm sempat mau saya minta, belum ada coret-coretan. Kan itu banyak tulisan, waktu di ruang mayat udah banyak tulisan tanda tangan gitu, dia memang agak rese kalau minjam barang, kata Franciscus Marbun. Ketika itu pula Franciscus Marbun menyadari ada perubahan pada helm miliknya setelah dipinjam Eki. Ada satu ciri yang saya yakin bahwa itu benar-benar helm saya. Waduh, Ternyata- menurut pendapat kalian gimana nih masalah helm? Jangan-jangan helm yang itu yang aslinya disembunyikan, diganti dengan yang baru ya, terus dibikin skenario gitu ya guys ya. Kita lanjut lagi videonya. Ini ada tak cuma Sudirman, Rivaldi alias Uci juga kena peluru karet. Serem juga guys. Kita Sudirman bukan satu-satunya terpidana kasus Vina Cirebon yang ditembak peluru karet. Dugaan penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon tahun 2016 itu juga dialami oleh Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Sama seperti Sudirman, Rivaldi mengaku ditembak peluru karet agar mengaku di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap kuasa hukum 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Jutek, apa yang diceritakan oleh Sudirman itu persis sama dengan 6 terpidana lainnya. Kesaksian Sudirman itu, kata Jutek Bongso, sama seperti yang dialami oleh Rivaldi. Di mana Rivaldi juga ternyata sempat ditembak peluru karet. Waduh, serem banget guys ya. Sadis banget itu ya. Ngeladusing ya. Kita lihat lagi. Masalah sperma itu kan sudah jelas ada di hasil otopsi, itu sudah ada. Dan juga ada yang bilang itu lagi menstruasi, di hasil otopsi juga itu sudah jelas di situ ada, itu bukan menstruasi tapi darah segar kalau tidak ada gumpalan di situ. Dan juga berdasarkan yang memandikan pada saat itu salah satunya neneknya dan tetangganya itu, ya mereka orang tua pasti paham, bisa membedakan antara sperma atau bukan gitu kan. Dan di situ juga pas lagi memandikan ditemukan bekas sperma dari kemaluannya, dan juga ada pembengkakan di situ. Yang mana bahwa pada saat itu pembengkakan itu disangkal itu lagi memakai pembalut segala macam, tapi memang ada pembengkakan di situ sesuai dengan hasil otopsi. Dan pihak keluarga kenapa meyakini, jadi pada saat menerima barang bukti yang berupa motor itu hanya ada goresan sedikit di sebelah kanan kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan kita mengacu kepada itu adalah kecelakaan, tentu sepeda motor itu rusaknya pasti akan parah. Melihat dari kondisi korban juga banyak patah tulang, remuk, dan bukan seperti korban kecelakaan pada umumnya. Dan juga handphone misalkan, handphone itu masih utuh. Dan juga yang kita curiga itu banyak bukti chat yang menghilang, yang hanya ada di pihak keluarga. Dan juga pada saat
persidangan itu Pak Rudiana, karena pada saat itu pihak keluarga itu kan diwakili oleh Pak Rudiana masalah hukumnya. Jadi pada saat itu Pak Rudiana juga bilang ditemukan bukti chat dari para terpidana itu ada rencana untuk pembunuhan berencana. Jadi di situ kita tetap meyakini, ditambah juga dari putusan pengadilan yang sudah inkrah, jadi kita tetap sangat meyakini bahwa itu adalah pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan seperti itu. Kalau masalah itu yang tadi ya, maaf bukti, maaf sperma gitu ya, itu aku yakin sih dari kalau emang itu ada gitu ya, itu pasti dari si Eki ya. Jadi sebelum kejadian, sebelum si Vina itu mengalami menstruasi ya, mungkin dia sedang begitu ya, habis begitu ya, terus bengkak, mungkin mainnya terlalu kasar atau gimana, bengkak gitu ya, terus besoknya dia atau besok atau lusanya dia ya seperti itu gitu ya, menstruasi mungkin seperti itu guys. Jadi menurut aku sih, aku yakin ya kalau itu spermanya si Eki ya, makanya pada saat itu kan spermanya nggak nggak diuji ya siapakah gitu ya, nggak di tes gitu ya, siapa yang punya siapa gitu maksudnya ya. Aku yakin seperti itu sih guys ya. Jadi ini emang benar kasus kecelakaan sih. Kalau seandainya pembunuhan, bukti CCTV sama bukti sidik jari itu kan nggak ada ya guys ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Tapi tolonglah jujur, saya sama ibu saya saksi mata ngelihat bahwa anak-anak itu tidur di rumah anak Pak RT. Udah nggak usah ditutup-tutupin lagi, percuma, buat apa? Masyarakat semua juga tahu, tetangga-tetangga juga semua tahu kalau yang deket-deket rumah itu anak Pak Pasren itu anak-anak pada nginep di situ sampai pagi. Tapi tolonglah, kalian itu temen dari kecil, itu temen kamu dari kecil, kamu main bareng apa bareng, dan ingat di situ ada saudara kamu loh. Gue yakin ini si Pasren ya sama si Kahfi, apalagi Pasren udah tua apa nanti kalau meninggal, siapa yang mengurus jenazahnya, gue yakin gak akan ada yang mau nyolatin lu apa. Apalagi si Pasren, si Kahfi masih muda, siapa yang mau sama lu ya, cewek mana sih yang mau sama lu, tiba-tiba lu di cewek yang jadi istrinya nanti atau ceweknya gitu ya, difitnah sama suaminya sendiri. Serem guys, nanti bilangnya inilah itu. Orangnya kayaknya pengen lebih penting menyelamatkan diri ya, orang kayak gini mah ya. Serem sih ya buat para perempuan yang mungkin sekarang menjadi pacarnya Kahfi, ya berhati-hatilah ya, jangan sampai nanti kalian bisa seperti temen-temennya gitu ya. Serem sih, saudaranya sendiri aja digituin guys, apalagi serem guys menurut aku. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Setelah beberapa bulan nasib para terpidana tidak menemukan titik terang, kini kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Adapun babak baru ini dimulai setelah isu Sudirman mulai melawan di dalam kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji, kasus Vina Cirebon sebentar lagi tamat setelah Sudirman melawan. Diketahui saat ini Sudirman mencabut kuasa hukum dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar dan balik melawan. Sudirman melalui kuasa hukumnya yang baru dari Peradi, kini ikut mengajukan peninjauan kembali, PK, bersama 6 terpidana lainnya. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji mengatakan, kasus Vina Cirebon sebentar lagi selesai atau tamat. Hal itu setelah Sudirman mencabut kuasa hukum dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar dan balik melawan. Sudirman melalui kuasa hukumnya yang baru dari Peradi, kini ikut mengajukan peninjauan kembali, PK, bersama 6 terpidana lainnya. Pengakuan Sudirman itu, kata Jutek, selaras dengan 6 terpidana lain yang juga mengaku tidak ada dalam peristiwa tersebut. Menurut Jutek Bongso, saat ditemui di Lapas Bancai Bandung, bicara Sudirman memang seperti orang normal pada umumnya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Sudirman itu emang normal? Apakah apa yang diberitakan itu benar ya, yang katanya ada kelainan seperti itu guys? Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Oke, Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.